Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, kebenaran hari ini berjudul Dimiliki oleh Allah. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia harus memberi dirinya dimiliki oleh Allah. Dalam Galatia 2:20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan oleh perbuatan baiknya. Setiap orang diselamatkan melalui pengorbanan Anak Allah, Tuhan Yesus di atas kayu salib. Menyadari hal ini, Paulus menyatakan bahwa kehidupannya kini dihidupi di dalam iman dalam Yesus Kristus. Artinya, setiap orang yang menyadari bahwa dirinya menerima kasih Allah, ia harus menjalani hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa kepemilikan seseorang terhadap dirinya sendiri berakhir ketika ia menerima kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi begitu seseorang menerima kasih karunia, ia tidak lagi memiliki dirinya sendiri. Seluruh segenap hidupnya dimiliki oleh Tuhan. Penghentian kepemilikan diri ini digambarkan Paulus lebih jelas dalam Galatia 5 ayat 24. Demikian bunyinya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudaraku, setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus dan menjadi miliknya wajib meninggalkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya dengan cara menyalibkannya. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu menunjuk pada proses mematikan seluruh gairah yang bertentangan dengan kehendak Allah di dalam diri orang percaya. Saudaraku, satu-satunya cara menghentikan kepemilikan diri hanyalah mematikan seluruh gairah yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini bukan sesuatu yang sederhana, tetapi inilah sesungguhnya inti dari kekristenan, saudara. Setiap orang yang masih mempertahankan gairah yang bertentangan dengan kehendak Allah tidak dapat memberi diri dimiliki oleh Allah, tetapi memiliki dirinya sendiri. Mereka akan hidup terus untuk memenuhi gairah di dalam dirinya. Orang yang memiliki dirinya sendiri dapat menjadi baik bermoral di mata masyarakat, tetapi tidak akan dapat mencapai maksud keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya tidak akan pernah bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Hanya orang yang melepaskan kepemilikan dirinya yang dapat dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Saudaraku, jika kita kaitkan dengan pengampunannya, seseorang yang tidak bersedia mengampuni orang lain berarti ia masih hidup dalam kepemilikan terhadap dirinya sendiri. Kebencian dan dendam yang disimpan berlarut-larut merupakan tanda bahwa ia tidak rela melepaskan gairah yang bertentangan dengan kehendak Allah. Allah menghendaki setiap orang percaya hidup dalam keharmonisan dengan sesamanya, baik mereka yang menjadi sekutu maupun seteru orang percaya. Artinya kepada siapapun kita mau hidup dalam keharmonisan.
Ketika orang percaya menerima pengampunan dari Allah, itu berarti sebuah panggilan untuk memperbaiki diri. Salah satu komponen penting di dalam perbaikan diri tersebut adalah gairah permusuhan yang sering kali sulit diredam oleh daging kita, harus kita redam. Salah satu komponen penting dalam perbaikan diri tersebut adalah gairah permusuhan yang seringkali sulit diredam oleh daging kita. Tapi kita harus meredamnya. Melepaskan kepemilikan terhadap diri sendiri juga berarti melepaskan gairah permusuhan yang ada di dalam diri kita. Kita harus berani untuk menyalipkan gairah tersebut. Gairah permusuhan itu loh, gairah yang tidak mau mengampuni sesama. Kita harus berani untuk menyalipkan gairah tersebut sehingga pengampunan Allah menjadi sempurna di dalam diri kita. Saudaraku, proses penyalipan ini tentu memakan waktu, perhatian, dan tenaga setiap orang percaya. Setiap orang percaya bergumul secara unik dalam keadaannya untuk berjuang menyelesaikan pergumulan ini. Tantangan satu orang dengan orang lainnya tentu berbeda, saudaraku. Artinya pergumulan seseorang dengan yang lain dalam menyalipkan keinginan daging ini benar-benar tidak sama. Berbeda, saudaraku. Berbeda. Kepribadian orang yang terbentuk sejak kecil juga sangat menentukan dalam pergumulan untuk menghidupi gaya hidup mengampuni. Kalau dari kecil memang memiliki suasana pahit terhadap orang lain, dilukai dan tidak mengalami pemulihan, tapi selalu ada dalam batin, kadang-kadang sulit sekali hidup dalam pengampunan atau hidup bisa menerima orang lain sebagaimana adanya dan mengampuni. Seseorang yang terbentuk dengan kepribadian yang keras mengalami tantangan yang lebih dahsyat ketimbang mereka yang sejak kecil sudah terdidik untuk lemah lembut. Namun bagaimanapun tantangan yang dihadapi seseorang, Tuhan berjanji bahwa tidak ada satu pencobaan pun yang melebihi kekuatan kita. Setiap perkara yang hadir dalam hidup kita, termasuk permasalahan yang mengakibatkan pertengkaran, pasti mampu kita lewati. Tuhan tidak akan memberikan ujian melampaui kekuatan kita, saudara. Tidak akan pernah. Ya, Tuhan tidak akan memberikan ujian melampaui kekuatan kita. Tuhan sudah menakar kekuatan masing-masing individu. Sehingga ketika terjadi suatu hal, itu semua dalam pengetahuan Tuhan. Hal tersebut pasti dapat dijalani dan menghasilkan kebaikan bagi karakter kita. Oleh sebab itu, saudara, setiap kita harus nekat dalam memilih untuk mengampuni sesama. Terkadang kita bukan tidak tahu bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Namun kita sering kali lebih memilih untuk memiliki diri sendiri dengan memuaskan keinginan daging dan tidak bersedia mengampuni orang lain. Kita takut untuk dilihat lemah, takut dilihat tidak berdaya, takut dilihat kalah di mata manusia ketika mudah mengampuni. Sebaliknya, ketika kita mudah mengampuni, disitulah terletak kekuatan Allah dalam diri kita. Hal ini hanya bisa tampak ketika kita nekat untuk melepaskan kepemilikan atas diri kita bagi Allah semata-mata. Saudaraku sekalian, yang perlu saya tekankan pada kebenaran hari ini, hanya orang yang melepaskan kepemilikan dirinya yang dapat sepenuhnya dimiliki oleh Allah. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.